Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling kelas BKB angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi seputar pendidikan agama Islam. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, materi yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. A. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada manusia yang teis dan ada yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia teis, ateis, dan setengah teis-ateis. Realitasnya, kelompok teis mengajak yang lain agar menaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sedangkan kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. B. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Untuk mendidik dan menciptakan mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat secara umum. Pemberian mata pelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sendiri sudah ada sejak lama, tepatnya sejak tahun 1966. Artinya, pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi. Pendidikan agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum. Di setiap jurusan, program, dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. C. Menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, landasan psikologis. Manusia adalah makhluk teogenetis atau teis bukan ateis dan butuh kepada Tuhan. Pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Terjadinya konversi agama mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari ahama, mazhab, dan ajaran yang benar. Pendidikan agama Islam berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Tidak adanya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani atau spirit keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk ke dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Yang kedua, landasan historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Yang ketiga, landasan sosial budaya.
Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dibilang menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau non-santri. Yang keempat, landasan yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. A. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fiksi yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirannya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditetapkan oleh Tuhan pada diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan, artinya rohlah yang mampu membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. B. Menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Modernisasi dan globalisasi membuat ruang spiritual atau spiritual space dalam diri manusia mengalami krisis yang luar biasa hebat. Manusia cenderung mengisi ruang spiritual dengan hal-hal buruk dibandingkan dengan hal-hal yang baik. Peradaban modern yang dibangun oleh premis positivisme, empirisme membawa konsekuensi pada penolakan realitas yang berada di luar jangkauan indera dan rasio. Hilangnya realitas ilahi pada individu dapat menimbulkan gejala psikologis, yaitu adanya kehampaan spiritual. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali akal dan budi. Namun Al-Quran juga memperingatkan manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Dalam bahasa agama, orang yang memiliki kesadaran spiritual adalah orang-orang yang selalu berada dalam kondisi terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian mampu menghasilkan karya kreatif dalam berbagai bidang kehidupan karena perpaduan antara upaya suci manusia dan inspirasi ilahi. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam diri manusia ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan jiwa halus yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sebagian ilmuwan mengajukan tesis bahwa kebertuhanan manusia dimulai dari tahap animisme, politeisme, dan kemudian monoteisme. Pada tahapan animisme, manusia percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberikan pertolongan padanya. Adapun pada tahap politeisme yang dikenal sebagai tahapan paling tinggi dari tahap animisme, saat manusia telah mengenal konsep Tuhan atau dewa yang berada di luar sana. Namun, Tuhan atau dewa tersebut banyak jumlahnya. Mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan yang mereka anut yang mampu memberikan pertolongan pada mereka. Tahap terakhir adalah monoteisme sebagai tahap yang tertinggi. Pada tahap ini, manusia memiliki konsep tentang Tuhan atau dewa yang Maha Esa yang tidak terbagi-bagi dan merupakan sumber segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab keterbatasannya. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif filosofis. Banyak argumen yang diajukan para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar dalam argumen Al-Qudus. Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebanyakan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Argumen tentang Tuhan yang
dibangun atas 4 premis. Yang pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab. Sebab lain yang secara harkis mengerucut pada sebab sejati, dan sebab terakhir sebagai satu-satunya pencipta. Yang keempat, wujud Tuhan dapat dimatai dari keberadaan alam semesta sebagai makrorosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Argumen kedua, dalil al-imkan. Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud eksistensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bersifat niscaya atau potensial mukmin. Segala yang dialami hanya ada 2 kemungkinan dan tidak ada alternatif ketiga. Tuhan adalah wajib al-wujud, sedangkan alam dipandang sebagai mukmin al-wujud. Yang dimaksud al-wujud di sini adalah wujud yang ada dengan sebenarnya atau dengan wujud yang senantiasa aktual. Dengan demikian, Allah adalah wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun untuk mengaktualkannya. Argumen ketiga, dalil al-inayah. Argumen ini didasari oleh pengamatan atas keteraturan dan keterpaduan alam semesta. Berdasarkan pengamatan alam, Ibnu Rusdi mencoba membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Yang pertama, bahwa fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya ditentukan oleh sebuah agen yang sengaja melakukan dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Dari ketiga perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa Tuhan dari segala sesuatu yang ada di alam nyata, Tuhan menjadi sebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wujud al-wujud atau wujud yang niscaya. Artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari atas tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Manusia tidak dapat menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id aqaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan otentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat untuk selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan. Adapun pendapat menurut beberapa ahli. Yang pertama, pendapat Al-Alusi. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Yang kedua, pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Sebab hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai pemilik kebahagiaan, yaitu pemilik kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa bahagia terbagi dua.
yaitu yang pertama kebahagiaan hakiki. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukrawi. Kebahagiaan ukrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Kebahagiaan ukrawi adalah kebahagiaan rohani dan abadi. Yang kedua, kebahagiaan majasi. Kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud dengan suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term from Udin Winataputra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan di dunia. Menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-daini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah dzalika ad-dainul qayyimah walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Umpamanya, buku yang ditulis oleh Ibnu Tufai. Buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Yang kedua, sumber filosofis. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi asal-usul manusia akan dipertanyakan. Dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia, karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia, agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Yang ketiga, sumber psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Keempat, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Di
dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana pandangan Ibnu Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Keberagaman seseorang baru dikatakan benar jika dibangun di atas fondasi Islam dengan segala kriterianya. Disemangati oleh iman, segala aktivitas dijalankan atas dasar ihsan, dan orientasi akhir segala aktivitas adalah ukhrawi. Atas dasar tersebut di atas, maka seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Sebab ihsan mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah. Keterkaitan antara ketiga konsep di atas, Islam, iman, dan ihsan dengan hari kiamat merupakan terminal tujuan dari segala perjalanan manusia, tempat menerima ganjaran dari segala aktivitas manusia yang kepastian kedatangannya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya, konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini, dan manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Adapun konsep insan kamil mencakup beberapa aspek. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran. Secara umum, pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar dalam 2 dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani atau dimensi lahir dan batin. Yang
Yang kedua, unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Secara ringkas, Al-Ghazali dalam Othman 1987, 31-33 menyebutkan beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitas untuk mencapainya. Pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar. Setelah dinilai oleh akal, kedua, akal dengan metode ini dengan cara yang sama seharusnya pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di sebelah dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan paling tidak ada 6 macam. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Dan yang keenam, mengajak manusia agar saling menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. C. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai salah satu model untuk menghadapi kehidupan modern. Ada pendapat yang disampaikan oleh Shakib Arsalan dalam bukunya Limaza Taqaral Muslimuna wa Taqaddama Ghairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Shakib Arsalan menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Itulah tadi penyampaian materi seputar pendidikan agama Islam. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.